Halo Sobat Persop, kembali lagi bersama saya Haidersas. Dan pada video kali ini kami akan sharing kepada Anda semua 7 tips agar bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, pasti teman-teman penasaran kan seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan atau tips-tips penting untuk berangkat ke kapal pesiar. Dan buat Anda, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Oke, baik. Tips yang pertama guys ya, impian dan sikap positif. Impian dan sikap positif sangat penting sekali buat Anda yang ingin bekerja di kapal pesiar. Mengapa demikian? Karena dengan impian Anda akan melalui proses yang begitu panjang. Jadi banyak orang berpikiran untuk bekerja di kapal pesiar itu prosesnya sangat instan. Tidak seperti itu guys. Dibutuhkan impian yang besar sehingga Anda bisa melalui prosesnya dengan baik, mulai dari medical check up, mengurus berkas, interview bersama agent, interview bersama user. Karena semakin besar impian Anda dan sikap yang positif tentunya akan membuat Anda lebih semangat dalam melalui proses pengurusan ke kapal pesiar. Jadi ingat, tips number 1 is impian dan sikap positif. Oke, tips yang kedua adalah mempermata bahasa Inggris dasar teman-teman. Karena di kapal pesiar kita menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nantinya di sana Anda akan bertemu dengan para tamu dari berbagai macam negara. Dan bukan hanya tamu saja, atasan Anda dan rekan kerja Anda banyak sekali dari berbagai negara. Ada dari Ukraina, Rusia, India, Filipina, dan juga ada dari salah satunya ada dari Kazakhstan juga teman-teman ya. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan saya sarankan buat Anda yang ingin ke kapal pesiar setidaknya mengikuti program pendidikan bahasa Inggris dasar ya di vokasi mandiri atau di lembaga pendidikan khusus mandiri untuk membantu basic conversation Anda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk tips yang kedua, mempelajari bahasa Inggris dasar sebagai bahasa sehari-hari kita di kapal pesiar. Dan tips yang ketiga teman-teman, setidaknya Anda memiliki pengalaman di hospitality industry ya, di jasa dan pelayanan, antara mungkin Anda seorang barista, bartender, waiter ya, ataupun bekerja di departemen kitchen. Karena di departemen hospitality industry ini sangat mempermudah Anda untuk mendapatkan posisi di kapal pesiar. Jadi buat kami yang dari Indonesia itu kebanyakan mendapatkan posisi bar waiter di sana. Nah, jadi saya sarankan buat Anda yang ingin ke kapal pesiar, dalamilah dunia hospitality industry karena ini sangat mempengaruhi proses kemudahan Anda bekerja di kapal pesiar untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis dan mudah nantinya di kapal pesiar.
program sertifikasi profesi ya. Jadi banyak sekali program sertifikasi profesi yang pemerintah lakukan, yang dilakukan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk membantu Anda secara legalitas profesi Anda. Semakin banyak sertifikat yang Anda miliki, semakin banyak sertifikat yang Anda kumpulkan, nantinya itu sangat berpengaruh di proses interview Anda bersama agen kapal pesiar dan user kapal pesiar. Nah, sambil Anda kursus bahasa Inggris, sambil Anda bekerja di hotel, restoran, atau kafe, Anda bisa mengikuti program edukasi sertifikasi profesi, teman-teman. Seperti itu. Dan tips yang kelima, teman-teman, yang paling penting dan banyak orang lupakan ialah menjaga kesehatan yang prima. Banyak orang yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun bekerja sebagai barista, bartender, ataupun waiters di hotel bintang 4 dan bintang 5, tetapi ketika melakukan medical check up, mereka jatuh di level itu, teman-teman. Jadi buat Anda yang ingin berangkat ke kapal pesiar, pastikan Anda menjaga kesehatan Anda sebaik mungkin, karena nantinya Anda akan melalui medical check up yang sangat ketat sekali, teman-teman, dan berlisensi standar internasional. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, yang ingin berangkat ke kapal pesiar, pastikan Anda menjaga kesehatan Anda dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Dan tips yang keenam, buat Anda yang ingin berangkat ke kapal pesiar, pastikan Anda memilih agensi yang terpercaya. Di Indonesia ini banyak sekali agensi yang terpercaya dan legal, teman-teman, untuk bisa Anda join ya. Salah satunya agensi dari saya pribadi yang pernah saya ikuti adalah Alfa Maksasai, itu di Jakarta, dan ada juga CTI Indonesia, ada Ratu Osania Raya, dan ada Sumber Bakat Insani. Nah, sebagian besar agensi kapal pesiar ini memberikan layanan ya, akomodasi gratis, teman-teman. Tiket pesawat Anda dari Indonesia ke tujuan kapal Anda nantinya. Kami dulu pribadi mendapatkan kapal AIDA yang dimana kita terbangnya dari Indonesia ke Hamburg, Jerman, dan itu semuanya gratis, teman-teman ya. Jadi saya sarankan hindari calo dan joinlah bersama agensi yang terpercaya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi masih banyak lagi agensi yang terpercaya di Indonesia yang teman-teman bisa coba find out di Google. Dan saya sarankan sekali lagi, teman-teman, buat Anda yang ingin ke kapal pesiar, hindari calo. Oke, kemudian poin yang terakhir atau tips yang ketujuh, mengurus berkas kapal pesiar dengan baik ya. Jadi buat Anda yang sudah melalui ke-6 tahapan tadi atau tips pertama sampai tips ke-6, maka tibalah Anda di fase terakhir, teman-teman, yaitu mengurus berkas kapal pesiar. Dan ini yang sangat penting, teman-teman. Banyak orang yang mengurus berkas kapal pesiar sebelum melakukan interview bersama user dan agent. Jadi langkah yang tepat adalah Anda melakukan proses interview terlebih dahulu bersama agensi dan user. Setelah Anda lulus interview, baru Anda melakukan aktivasi untuk berkas-berkas kapal pesiar ya. Salah satunya yang utama adalah paspor. Kemudian ada yang namanya sertifikat BST atau Basic Safety Training. Kemudian ada sertifikat SAT, Safety Awareness Training. Ada juga sertifikat CCM, Crowd Control Management, dan Seaman Book ya. Kemudian nantinya teman-teman Anda akan mendapatkan vaksin ya, vaksin di buku kuning. Nanti itu Anda bisa dapatkan di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, teman-teman. Nah, jadi buat Anda yang ingin berangkat ke kapal pesiar, hindari mengurus berkas di awal. Tetapi saya sarankan Anda mengurus berkas pada saat Anda sudah mendapatkan hasil interview bersama agensi dan user, agar berkas Anda masa aktifnya itu terbilang lama, teman-teman. Oke. Dan yang terpenting lagi, Anda akan melalui proses yang namanya Marlin Test. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Pada proses Marlin Test itu nantinya Anda akan melalui serangkaian tes yang berhubungan tentang kapal pesiar. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus banyak berkonsultasi bersama agensi yang terpercaya yang saya sudah sebutkan di poin ke-6 tadi, teman-teman. Oke guys, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk 7 tips agar Anda dapat dengan mudah bisa bekerja ke kapal pesiar ya. Semoga kedepannya kita akan bisa memberikan informasi dan edukasi yang menarik lainnya, dan tetap semangat buat Anda pejuang dolar. Thank you.